Apa kabar jemaat semua? Ya, saya sengaja memulainya dengan sedikit minum teh yang aroma melati gitu. Karena lebih nikmat aromanya dan sedikit ditambah gula. Bukan sedikit sih, banyak ya, karena 1 sendok ya. Jadi rasanya itu lebih enak gitu ya. Kalau ada manis, aroma melati tehnya, terus kemudian anget-anget gitu. Jadi kayak cocok sekali untuk menjadi teman di saat sedang dalam kondisi sepi. Kondisi tenang. Ya, mengambil waktu untuk ngeteh, mengambil waktu untuk menikmati hidup sejenak dalam beberapa jam mungkin ke depan gitu ya. Biasa dilakukan oleh beberapa orang yang mungkin sudah penat dengan banyaknya kegiatan, lelah dengan banyaknya aktivitas dan sebagainya. Nah, sama dengan kehidupan kita di setiap waktu kita, ya, kita itu banyak sekali aktivitas masing-masing. Saya dengan Bapak Ibu Saudara semuanya memiliki aktivitas yang lain-lain. Mungkin aktivitas ada yang di kantor, mungkin aktivitas ada yang di rumah sebagai ibu rumah tangga, mungkin ada yang aktivitas di rumah jaga cucu, ya. Atau bukan jaga ya, menemani atau bermain dengan cucu. Kalau jaga kesannya gimana gitu. Terus kemudian mungkin sibuk di sawah ya, atau berladang dan sebagainya. Di tengah banyaknya kegiatan dan aktivitas tersebut, kadang kita merasa pengen mengambil waktu sejenak untuk santai. Seperti saya kalau santai biasanya minum teh. Saya minum dulu ya. Teh yang saya buat ini sesuai selera saya. Karena saya yang tahu rasa yang saya suka apa. Sama dengan kita bisa mengukur sejauh mana kita itu lelah dengan hidup kita. Lelah dengan aktivitas kita. Capek dengan beban hidup kita. Dan kita perlu waktu untuk mengambil waktu tenang, santai, berpikir rileks. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita sadar bahwa kita perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Kegiatan kita, aktivitas kita, kekayaan kita, apa segala yang kita kumpulkan, yang kita lakukan itu tidak bisa menjamin bahagianya hidup kita, sukacitanya kita. Yang bisa membuat kita itu lebih tenang, damai sejahtera, itu adalah ketika kita mengambil waktu teduh, waktu tenang, menikmati waktu bersama dengan Tuhan, yaitu berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 14 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-23. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sibuk selama pelayanan. Di ayat 21 dikatakan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kisah ketika Yesus memberikan makan kepada banyak orang. Setelah itu semuanya selesai, dilanjutkan di ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Di ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sama dengan ketika saya dalam keadaan yang jenuh, yang penat dan ingin mengambil waktu tenang, ya saya akan meluangkan waktu saya untuk tenang, untuk santai dan ditemani dengan secangkir teh manis hangat. Sambil seruput, kalau seruput kopi ya, kalau teh ya sambil minum kopi lah gitu ya. Sambil minum kopi yang nikmat, saya berpikir tentang pelayanan saya, tentang aktivitas saya, tentang apa yang akan saya capai ke depannya. Lalu kemudian saya berpikir apa yang sudah saya lakukan. Dan kemudian di situ terjadi komunikasi dengan Tuhan melalui doa yang sederhana saja. Ya. Nah, kita juga perlu melakukan yang semacam itu ketika kita dalam kondisi jenuh dengan banyak hal. Selain mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ngopi, ambillah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan.
Seperti yang Yesus lakukan. Murid-muridnya disuruh berangkat dulu, orang yang ngumpul di situ disuruh pulang semuanya setelah sepi, lalu kemudian dia mengambil waktu pribadi berdoa bersekutu dengan Bapa di sorga. Hal yang patut untuk dicontoh oleh kita semuanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan begitu keras untuk kepentingan hidup kita, kebutuhan hidup kita, itu tidak akan bisa membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia ketika kita mengambil waktu dari segala kesibukan kita untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Yesus sudah memberikan contoh ketika dia sudah dalam keadaan yang begitu banyak pekerjaan. Ketika semuanya sudah selesai, dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Mungkin dia mempersiapkan hal yang ke depan bersama dengan Bapa di sorga, apa yang akan dilakukan hari besok. Demikian juga dengan kita ketika kita jenuh, kita lelah, ketika kita mungkin tidak sanggup menghadapi segala keadaan karena pekerjaan kita atau kepenatan kita. Mari belajar seperti Tuhan Yesus. Mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Berdoa kalau perlu menangis. Dan Tuhan akan memberikan jawaban buat kita semuanya. Jadi waktu tenang bersama dengan Tuhan itu penting sekali. Seperti ketika kita mengambil waktu tenang untuk diri kita sendiri dengan mungkin minum teh panas atau kopi disertai dengan roti dan sebagainya. Mungkin kita akan merasa puas ketika kita sudah melakukan seperti itu. Sama dengan ketika kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan, mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memuaskan hidup kita. Jadi waktu yang kita berikan, waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan tidak sia-sia. Ceritakan semuanya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah melakukan hal itu. Dari segala kesibukan, dia meluangkan waktu berdoa kepada Bapaknya. Mari kita dalam kondisi yang tidak menentu ini, kita terus belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk senantiasa mengambil waktu teduh bersama Bapa di sorga, berdoa di tengah kepenatan aktivitas kita. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan tiba-tiba kita lelah dan jenuh dan kemudian mungkin memancing emosi. Segera ambil waktu luang bersama dengan Tuhan, berdoa mungkin 5 menit, 10 menit. Minta Roh Kudus menuntun dan Tuhan pasti akan menolong kita. Karena waktu teduh yang kita berikan, waktu teduh yang kita lakukan bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi marilah bersama Tuhan kita pasti bisa. Marilah kita belajar untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan agar kita bisa melewati segala keadaan sulit. Tidak rugi waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Justru Tuhan akan memberikan yang lebih lagi bagi kita dalam rencananya yang begitu besar. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami minta Roh Kudus menuntun setiap kami semuanya. Untuk kami ketika menghadapi kepenatan, sadar dan ingat bahwa kami harus berlutut di kaki-Mu, mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Dan Engkau akan memberkati kami pastinya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu semuanya. Sehat di dalam nama Yesus. Usaha, keluarga, pekerjaan semua diberkati Tuhan Yesus. Masa depan diberkati Tuhan Yesus. Dan kesehatan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu yang setia mendengarkan renungan. Agar imannya bertumbuh di dalam Engkau. Dan selalu dalam naungan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.